Dua raksasa motor, Honda dan Yamaha diduga melakukan pengaturan harga jual. Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan kartel kedua perusahaan. Atas dugaan pelanggaran ini, Honda dan Yamaha terancam denda hingga 25 miliar rupiah. Setelah mengadakan penyelidikan selama 2 tahun, KPPU menemukan bukti kuat bahwa Yamaha dan Honda berusaha mengatur harga sepeda motor Matic 110 hingga 125 cc. Ketua KPPU, Syarkawi Rauf menyebut bukti pelanggaran ada pada email milik mantan Presiden Direktur Yamaha Indonesia Yuichiro Kojima. Dalam email itu, Yuichiro Kojima meminta agar harga sepeda motor Yamaha mengikuti Honda, sesuai dengan hasil pembicaraan dengan pihak Honda. Nah, hari ini adalah sidang perdana mendengarkan laporan dugaan pelanggaran dari investigator. Ya, KPPU bisa memberikan sanksi administrasi. Sanksi administrasi itu dalam bentuk denda persaingan. Nah, denda persaingan itu memang diatur di dalam undang-undang serendah-rendahnya 1 miliar dan setinggi-tingginya 25 miliar. Kami baru dengar hari ini LDP-nya, oleh karena itu tanggapan kami ya kita ingin belajar dulu dari LDP tadi, kira-kira bagaimana, dan kita akan sampaikan, tadi sudah sampaikan tanggal 26 Juli, kalau memang ada masalah yang atau materi yang perlu diperjelas lagi, kita akan sampaikan tanggal 28 Juli. Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU menemukan bukti kuat bahwa dua perusahaan otomotif raksasa yakni Honda dan Yamaha melakukan pengaturan harga jual. Atas dugaan pelanggaran tersebut, dua merek dagang itu terancam denda hingga 25 miliar rupiah. Lantas apa saja temuan KPPU dan bila terbukti bersidangan, mungkinkah berdampak pada penurunan harga motor Matic? Untuk membahasnya di studio telah hadir Direktur Penindakan KPPU Goprera Panggabean. Pak Panggabean, selamat malam. Selamat malam. Apa kabar? Baik, Pak. Pak Panggabean, hari ini adalah sidang lanjutan ya, sidang kedua setelah sidang pendahuluan yang pertama. Tanggapan KPPU dulu soal sidang hari ini seperti apa? Hari ini sidang kedua ini adalah lanjutan dari sidang yang pertama, di mana terlapor diberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan terhadap laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh investigator. Nah, hari ini sudah Yamaha sudah hadir dan Honda, dan yang di sidang pertama Honda tidak hadir. Jadi hari ini Yamaha yang memberikan tanggapan. Tapi dari sidang hari ini mereka membantah semua tuduhan yang disampaikan oleh investigator dalam laporan dugaan pelanggarannya. Lalu tanggapan KPPU sendiri terhadap bantahan dari Yamaha seperti apa? Ini di kita kan kalau dari KPPU sendiri nih ya investigatornya kan tetap pada saat berpegang pada laporan dugaan pelanggaran alat bukti yang disampaikan. Ini nanti hasil pemeriksaan lanjutan ini setelah majelis komisi menerima tanggapan dari terlapor, nanti akan melakukan penilaian berdasarkan laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh investigator, berdasarkan tanggapan dari terlapor terhadap laporan dugaan pelanggaran itu, nanti dilihat apakah kesimpulannya disusun dalam laporan hasil pemeriksaan pendahuluan, apakah ini dilanjutkan atau tidak ke pemeriksaan lanjutan. Jadi belum pasti sebetulnya Pak dilanjutkan atau tidak sidang ini. Apakah bisa saja sudah selesai tadi begitu? Tapi di kita sih belum, karena kalau yang kita lihat di sini kan berarti kan perlu dilakukan proses penilaian atau validasi terhadap alat bukti yang disampaikan oleh investigator maupun oleh terlapor gitu. Dan ini akan dilakukan proses pemeriksaan baik saksi maupun ahli yang disampaikan oleh surat dan atau dokumen yang disampaikan oleh investigator maupun terlapor. Ini diperiksa dalam proses pemeriksaan lanjutan oleh majelis di tahap. Ini ada satu poin nih Pak, sebetulnya yang tadi juga sempat dibicarakan oleh Yamaha begitu ya, terkait bahwa mereka sebetulnya ketika ditanya soal profit, mereka menganggap ini ada salah hitung dari investigator KPPU begitu Pak. Bahwa kalau menurut dari investigator KPPU, untung mereka sangat besar, tapi sebetulnya mereka hanya 3,8% saja laba bersih setelah pajak tahun 2014. Yang saya lihat dari laporan dugaan pelanggaran, yang saya lihat itu ada 1,7 miliar tahun 2013, terus naik ke 1,7 T, jadi ke 1,8 T, ada kenaikan 177 M. Mungkin apakah itu tadi persentasenya yang tertulis itu tidak sama dengan apa nanti, tapi paling tidak memang faktanya kalau secara nilai tadi ada kenaikan sebesar 177 M kalau kita bandingkan laba keuntungan tahun 2013 dengan 2014. Oke, jadi ini KPPU kemudian membantah balik bantahan dari Yamaha begitu? Ya, dari ini kan nanti dari apa yang disampaikan kan semua dari alat bukti tadi, ini kan semua berkumpul dipegang oleh majelis komisioner, baik apa yang bantahan yang disampaikan oleh
terlapor maupun yang sudah disampaikan terlebih dahulu oleh investigator. Nanti lakukan penilaian sama majelis. Oke, ini kan sudah lama ya Pak ya penyelidikannya, sudah dari tahun 2014 kalau tidak Iya, salah ya. 2014 Artinya sudah 2 tahunan begitu Pak. Apa saja sebetulnya bukti-bukti yang didapatkan oleh KPPU? Kalau dari hasil yang kita lihat di laporan dugaan pelanggaran yang telah dibacakan di sidang awal, yang pertama memang ada bukti surat ya yang mengatakan bahwa yang kita lihat itu bahwa ada perintah dari Presidir email itu ke para manajerialnya mengatakan bahwa mereka kalau harga Yamaha naik pada pokoknya intinya kalau harga Honda naik kita akan mengikutin gitu. Oke, apakah ini cukup kuat? Apakah tidak perlu dilakukan verifikasi lanjutan nanti terkait dengan email tersebut? Ini sudah dikuatkan juga dengan alat bukti yang disampaikan oleh investigator itu kan kita memang nggak cukup kalau cuman berdasarkan bukti email tersebut. Tapi yang pasti ada pertemuan menurut investigator yang dilakukan oleh Presidir Astra Honda dengan Honda Motor dengan Yamaha. Dan ada juga keterangan saksi yang mengatakan isi pembicaraan tersebut adalah agar harga kita itu mengikuti apabila harga Honda naik kita akan naik kan. Dan setelah itu ada keterangan saksi, ada surat dan dokumen, dan kita lihat ada kan akhirnya investigator yang melakukan analisis terhadap pergerakan harga, price movement dari antara Yamaha dengan Honda. Dan ternyata betul. Dan itu memang mengatakan bahwa seperti itu, bahwa harga pada saat Honda naik nggak berapa lama Yamaha naik, dan dilihat lagi terjadi lihat investigator dari faktanya juga ada terjadi penurunan volume penjualan dari 2013 ke 2015, tapi keuntungannya meningkat gitu. Ini diduga menguatkan bahwa terjadi kenaikan keuntungan ini diperoleh karena ada kenaikan harga. Oke, tapi seberapa besar sih sebetulnya Pak keuntungan yang bisa didapatkan oleh kedua produsen ini kalau mereka melakukan dalam tanda kutip ya persekongkolan atau manipulasi ini? Itu nanti di LDP memang belum nanti dilihat di fakta persidangan. Intinya kan harus dilihat harga yang wajarnya berapa, dikali total volume nanti diambil selisihnya gitu. Sehingga sebenarnya consumer loss berapa selama periode terjadi penetapan harga tersebut yang dilakukan oleh Yamaha maupun Honda. Oke, Pak, ini kan sebetulnya juga kata Honda ini sebetulnya bukan sesuatu yang baru karena sebelumnya sudah dibicarakan juga dengan KPPU. Yamaha juga mengklaim bahwa mereka sudah bertemu dengan KPPU tahun lalu bersama dengan IC kalau tidak salah, Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia. Tapi kenapa tidak ada tindak lanjut dan kemudian sekarang gembar-gembornya keluar lagi begitu? Di kita kan yang pasti kalau lihat ada dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5, dia akan disampaikan dalam rapat komisi untuk menindaklanjuti ke tahap perkara apabila cukup bukti, Pak. Kayak tadi kan apakah cukup dengan alat email yang belum cukup gitu. Sehingga harus ada pendapat ahli, cari analisa ekonominya, cari bukti-bukti ekonomi sehingga meyakinkan. Memang dalam proses pembuktian perjanjian ini, Pak, di lembaga-lembaga ya sulit kita mencapai bukti langsung. Bahwa memang ada perjanjian tertulis ya itu prakteknya yang sangat sulit, sehingga proses pendekatan, proses pembuktian itu bisa dilakukan dengan circumstantial evidence atau bukti-bukti tidak langsung seperti tadi. Terjadi penurunan volume tapi keuntungan meningkat. Terjadi contohnya yang kita lihat tadi ada pergerakan harga yang sama, yang contohnya pada saat harga kenaikan Honda diikutin oleh tapi nanti akan dikuatkan oleh ahli gitu, Pak. Oke, tapi begini Pak, banyak juga sebetulnya yang menilai bahwa kartel ini kayaknya agak absurd. Kenapa? Karena memang mereka menguasai pasar 97%, tapi kemudian Honda dan Yamaha berbeda jauh gitu Pak. Honda begitu menguasai, sementara Yamaha mungkin agak tertinggal jauh begitu. Dan mereka bersaing ketat dalam berbagai hal, saut-sautan produk, kadang-kadang yang satu ngeluarin produk, yang satu langsung ngeluarin, kemudian juga iklan juga saling bersaut. Apakah mungkin Pak dengan persaingan seperti itu kemudian justru malah bersekongkol untuk memanipulasi harga? Kalau yang dilihat kan yang kayak tadi yang kalau dari alatnya investigator itu investigator yakin bahwa ada di sini terjadi penetapan harga yang dilakukan oleh baik Honda dan Yamaha terjadi walaupun ada strategi untuk merebut konsumen gitu ya. Mungkin itu periodikal atau apa kan kita semua masing-masing kita kira walaupun tetap kan bukan tidak menutup kemungkinan terjadi pun penetapan harga bukan berarti mereka tidak boleh bersaing melakukan program-program, contohnya program tadi untuk tetap menarik konsumen karena harga kan tetap ini aja, nggak terlalu banyak juga sehingga kalau kita lihat juga pangsa pasar struktur pasar pangsa pasar dari Yamaha dengan Honda selama 3 tahun berturut-turut nggak terlalu jauh berbeda, Pak. Ini kan agak ini juga, kan tetap aja hampir 75 ke 20 gitu berapa? Itu gitu cukup mencurigakan buat kan tetap selalu konstan. Kalau begitu kita akan lanjutkan pembicaraan di segmen berikutnya. Pak Panggabean, pemirsa tetaplah bersama kami di Money Report.